Bab 743. Pil mujarab ini tidak boleh dimakan. Semuanya beri jalan. Orang tua itu mendengus dingin dan menyuruh mereka untuk memberi jalan. Kerumunan orang turun ke kawah. Kawah itu penuh dengan bebatuan yang hangus, suhu di sekitarnya sangat tinggi. Erikin melihat ke bawah. Gua yang dalam terus-menerus mengeluarkan panas yang menyengat, dan sepertinya ada beberapa reiki di dalamnya. Katakan siapa kamu? Jika kamu berani menerobos ke tanah terlarang keluarga Feng, kamu tidak akan berakhir dengan baik, kata lelaki tua itu dengan dingin. Haf Chao dari keluarga Chao, kata Erikin. Ternyata itu kamu. Mata lelaki tua itu meledak marah, kamu jugalah yang mengganggu perbuatan baik putra suci keluarga Han. Sebaiknya keluarga Chao jangan bertindak berlebihan. Kami keluarga Chao memang sombong, kalau tidak bisa menerimanya ya diam saja. Hati Erikin bergerak sedikit, tetapi dia tidak menyangka bahwa masalah Haf Chao belum terungkap. Jangan-jangan Haf Chao mati di sebuah wilayah rahasia. Kalau begitu, identitas palsu ini akan dapat terus digunakan. Dia terlalu malas untuk berbicara basa-basi dengan Pak Tua itu, ia langsung menamparkan Pak Tua itu. Kemudian, Erikin dan keduanya melompat ke gunung berapi tanpa ragu-ragu. Terima kasih Tuan Chao. Tuan Chao adalah penolong kita. Para pejuang lain menunjukkan rasa terima kasih mereka dan melompat ke dalamnya. Ribuan mil jauhnya, di ruangan gelap di wilayah rahasia, Haf Chao tiba-tiba menyerang roh dan keluar dari kondisi kultivasinya. Dia mengerutkan kening, dan dia merasa seperti tiba-tiba terhubung dengan banyak orang. Hah, siapapun yang membicarakan aku, kali ini peluangku besar. Setelah aku meninggalkan wilayah rahasia, aku tidak akan pernah takut menimbulkan masalah di luar dunia. Bahkan aku bisa mencubit Erikin Samapi mati dengan jariku. Setelah menghancurkan Handi Chao, aku akan menjadi putra suci selanjutnya. Haf Chao mendengus dan terus berlatih dengan mata tertutup. Setelah Erikin dan kedua lainnya menginjakkan kaki ke kawah, sebuah lorong muncul di bawah gunung berapi. Ketika Erikin mendapatkan kembali penglihatannya, dia menemukan dirinya di tempat yang kosong. Ia melihat sekeliling. Yezun dan si brewok berdiri di samping satu sama lain. Tampaknya ketiganya tidak dikirim secara acak ke tempat lain kali ini. Di depan mereka bertiga ada hutan besar. Cabang-cabangnya rimbun dan pohon-pohon tua menjulang tinggi, salah satunya membentang hingga ke ujung garis pandang. Tempat ini disebut hutan Lingwei. Akan ada kabut besar beracun di dalamnya setiap saat. Sangat beracun, kalian harus sangat berhati-hati. Yezun memperkenalkan ke mereka berdua, dan ada banyak monster, kudengar ada juga semua jenis makhluk jahat di dalam sana. Erikin mengangguk dan mengeluarkan token yang diberikan oleh Charles. Reiki dialirkan ke dalamnya. Setelah mengaktifkan token tersebut, Erikin segera merasakan token tersebut. Kemudian ada titik cahaya yang muncul di suatu tempat di hutan. Mereka ada di sana, ayo pergi, kata Erikin. Lalu mereka bertiga bergegas ke hutan seperti anak panah yang ditembakkan dari. Setelah beberapa saat, terdengar rengekan. Beberapa monster besar jatuh ke tanah. Erikin mencabut pedang King Tong, memasukkan inti monster itu ke dalam kantungnya, kemudian lanjut bergegas. Tapi yang mengejutkan Erikin, ada juga beberapa pejuang yang menganggur di hutan ini. Mungkin keluarga Feng tidak menutup jalan pada awalnya, menyebabkan orang lain berada di sana. Erikin memikirkannya dan mengerti, kalau tidak bagaimana Vinola Su dan Bella Fang memasukinya. Saat ini, di hutan gelap di lereng gunung, ada sebuah gua besar. Cahaya di dalam gua redup dan dipenuhi bau obat. Bella Fang sedang dalam kondisi semi-koma, nafasnya sangat pelan, seluruh tubuhnya mengeluarkan nafas panas, dan kulitnya memerah seperti baru terbakar. Selain Vinola Su di sebelah Bella Fang,
ada orang lain di samping mereka yang sepertinya bersama dengan mereka. Nona Su, kita tidak boleh terlambat. Jika tidak diberi pertolongan, wanita ini mungkin tidak akan dapat bertahan hidup. Saat ini seorang lelaki tua berjalan mendekat dan berkata ke arah Finola Su. Melihat Finola Su ragu-ragu, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Aku tidak tahu siapa dewa tabib yang kamu bicarakan itu, tetapi aku tidak membual ketika mengatakan bahwa dalam dunia seni bela diri, hanya ada sedikit dokter yang hebat. Dan yang lebih hebat dariku bahkan lebih sedikit lagi. Jika kamu menunda lebih lama lagi, Nona Fang pasti akan mati." Orang tua itu menyimpulkan, "Saudari Finola, Dr. Zhang telah mengikuti keluargaku selama bertahun-tahun. Dia ahli dalam pengobatan dan bekerja dengan tenang. Aku rasa ini tidak bisa ditunda lagi." Seorang wanita cantik di sebelahnya juga ikut untuk membujuk. Tapi Dr. Zhang berkata bahwa kemungkinan menyembuhkan Bella hanya 50%. Finola Su ragu-ragu. Bella Fang berusaha menyelamatkannya dari cedera. Dia tidak tahan jika melihat Bella Fang mati. 50% tidak rendah. Jangan lupa bahwa Bella Fang teracuni oleh salah satu racun teraneh di dunia, kata perempuan itu. Melihat Bella Fang yang berada di sebelahnya bernapas semakin lemah, Finola Su akhirnya mengangguk. "Nona Su, jangan khawatir, pil mujarab yang dimurnikan orang lain kemungkinan menyembuhkannya hanya 50%, tetapi kemurnian pil mujarabku dapat meningkatkannya sampai 60%. Kata Dr. Zhang sambil mengambil pil mujarab dan ingin menyuapinya pil mujarab. Tapi saat ini, Reiki di luar gua tiba-tiba berubah. Dalam getaran luar angkasa, aura secepat meteor memotong langit dan mengenai pil mujarab dengan akurat. Tiba-tiba pil mujarab hancur berantakan dan menjadi tumpukan sampah dalam sekejap mata. Merasakan nafas ini, ekspresi Finola Su sedikit berubah. Gadis dari keluarga Yun juga sedikit terkejut, pada jarak yang begitu jauh, kecepatan, keakuratan, dan penggunaan Reiki pihak lain sangat halus. "Siapa?" Ekspresi Dr. Zhang berubah sedikit. Semua orang berjalan keluar gua. Di luar gua, beberapa pejuang-pejuang lain juga ketakutan dan melihat ke arah hutan. Mereka sedang berjaga, tapi mereka bahkan tidak melihat serangan Reiki. Tepat di hutan, Eric Qin berjalan perlahan. Melihat pengunjung itu, Finola Su menunjukkan ekspresi kerinduan dan senyuman manis. Orang ini adalah dewa tabib yang jenius yang kakak Finola bicarakan. Melihat ekspresi Finola Su, perempuan dari keluarga Yun itu berpikir, "Aku terlambat." Eric Qin, Ye Zun dan si brewok berjalan keluar hutan dan tersenyum pada Finola Su. Keduanya bersatu kembali setelah lama tidak bertemu, dan ada banyak pikiran lain di mata mereka. Tetapi mereka berdua tahu bahwa prioritas utama sekarang adalah menyelamatkan Bella Fang, maka mereka dengan cepat menoleh ke belakang. "Bahkan jika kamu adalah teman Nona Su, kamu tidak boleh menghancurkan pil mujarabku tanpa alasan." Dr. Zhang dengan marah berkata, "Maaf, aku tidak bermaksud begitu, hanya saja masalahnya agak terdesak, jadi mau tidak mau melakukannya." Kemudian, dengan sepatah kata dari Eric Qin, semua orang yang hadir tercengang. "Apa maksudmu? Apakah kamu curiga pil mujarabku beracun?" Pil mujarab Dr. Zhang baru saja dihancurkan, tentu saja dia sangat marah. Setelah mendengarkan Eric Qin mencurigakan dirinya sendiri, ia semakin kesal. Pil mujarab itu tidak beracun, tapi punya masalah besar. Eric Qin menggelengkan kepalanya. "Lucu. Katakan padaku, ada apa dengan pil mujarabku?" Dr. Zhang menatap Eric Qin. "Pertama-tama, kemungkinan pil mujarab itu dapat menyembuhkan Bella Fang hanya 50%, kata Eric Qin. "Ya, kami juga tahu ini, tapi Bella Fang teracuni oleh racun teraneh di dunia, dan efek 50% sudah sangat tinggi.
Wanita dari keluarga Yun itu membela Dr. Zhang kali ini. Tapi apakah dia mengatakan bahwa setelah meminum pil ini, penampilan Bella Fang akan rusak, dan bahkan kulit seluruh tubuhnya akan menjadi jelek dan menakutkan? Apa? Kata-kata Eric Kin membuat semua orang yang hadir kembali tercengang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.